Penemuan terbaru yang paling terakhir ditemukan adalah temuan jalur kuno yang berbentuk melingkar spiral maupun zigzag yang berada pada posisi badan gunung mulai bawah hingga puncak gunung Penanggungan. Hal tersebut mengindikasikan suatu kecerdasan bangsa serta kearifan masyarakat zaman dahulu dalam memperlakukan alam. Pada bulan Agustus sampai Oktober tahun 2015 kemarin, terjadi kebakaran hebat di Gunung Penanggungan sampai ke puncak. Dan sangat kebetulan, akibat dari kebakaran itu, semak belukar yang semula menutupi jalur-jalur lama itu terbuka kembali. Ini semuanya kelihatan. Bersama itu pula, tim kami berinisiatif untuk menggunakan alat drone supaya bisa melihat apa yang ada di permukaan Gunung Penanggungan dari puncak. Jadi itu dan memang kemudian terbukti apa yang kita curigai dari peta Van Romon itu merupakan kenyataan di lapangan, merupakan jalur kuno dan memang benar jalur itu memang ada. Dan ada dua model, yaitu yang ada yang melingkar di bagian bawah dan di agak ke atas. Kemudian yang menghubungkan dua jalur melingkar itu adalah jalur yang seperti jalur zigzag. Ini bukti yang memang merupakan handmade buatan manusia, termasuk dengan strategi atau cara, mungkin juga teknologi, bagaimana menjaga jalan itu supaya tidak longsor, yaitu menggunakan batu-batu yang ditata dengan baik sehingga ketika ada air dari atas, air itu tidak akan menggerus jalan itu, melainkan air itu akan masuk di antara celah-celah bebatuan itu. Sehingga terbukti sampai sekarang, andai kata jalur itu kita beri penanggalan berasal dari awal abad 14 Masehi, maka kan sekarang sudah berumur paling tidak 7 abad dan masih utuh, artinya masih aman, tidak longsor. Ini berarti memang teknologi mengatur air yang mereka miliki teruji sampai sekarang. Dapat dikatakan Gunung Penanggungan adalah sebuah situs purbakala yang amat besar, lengkap beserta jaringan jalan setapak serta deretan tangga, dan sebagian saling berhubungan satu sama lain. Penanggungan sudah selayaknya kita sampaikan pada kalayak, penyebutannya lebih tepat sebagai kawasan cagar budaya Penanggungan, bukan lagi situs. Karena kalau situs menurut undang-undang adalah hanya satu lokasi saja. Sedangkan kalau kawasan adalah kumpulan dari sejumlah situs. Dengan banyaknya jumlah temuan situs purbakala, Gunung Penanggungan dapat dikatakan sebagai gunung yang memiliki jumlah situs cagar budaya terbanyak di Indonesia. Mengingat gunung ini dikenal sebagai gunung suci yang memiliki makna budaya dan religi bagi masyarakat Jawa. Gunung Penanggungan memang terlihat kecil, namun bermakna besar bagi kehidupan masyarakat Jawa pada khususnya. Selain itu, keunikan dari gunung ini adalah adanya cultural landscape, yaitu perpaduan antara alam dan budaya masyarakat yang ada di sana. Peninggalan sejarah di Gunung Penanggungan diakui sebagai benda cagar budaya dan dilindungi oleh pemerintah. Maka dari itu, tentunya ada harapan bahwa penelitian secara ilmiah mengenai situs bersejarah tersebut dapat terus berlanjut hingga di masa depan. Upaya pencegahan terjadinya kerusakan situs-situs bersejarah, langkah penyelamatan, serta pemanfaatan situs sebagai sumber kajian tentunya juga sangat diperlukan. Maka dari itu, diperlukan koordinasi terpadu antar instansi terkait dalam rangka pelestarian situs bersejarah di Gunung Penanggungan. Penentuan batas wilayah cagar budaya dalam rangka penyelamatan situs Gunung Penanggungan dan sekitarnya merupakan langkah yang paling vital untuk dilakukan demi menjaga keutuhan gunung tersebut dan menjaga dari kerusakan. Mengingat beberapa wilayah berdekatan dengan aktivitas industri dan penambangan pasir, yang dikhawatirkan dapat berakibat negatif bagi keberadaan situs-situs purbakala yang berada di sekitar wilayah kaki Gunung Penanggungan. Ini saya kira saya juga sekedar menyampaikan kembali apa yang merupakan amanat dari Undang-Undang Cagar Budaya kita, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010,
di mana pada undang-undang itu sangat jelas sekali bahwa peran masyarakat luas sebagai pemilik cagar budaya ini harus dikedepankan. Jadi sudah selayaknya kalau kita bicara dalam konteks ilmu arkeologi, kita bicara mengenai arkeologi publik. Jadi peninggalan arkeologi yang ada di gunung ini sudah selayaknya masyarakat luas ikut bertanggung jawab, bukan hanya pemerintah daerah, kemudian BPPT atau lembaga tertentu yang harus menanggung tanggung jawab itu. Tapi kembali lagi, amanat undang-undang sudah menyebutkan peran masyarakat memang menjadi ujung tombak bagi pelestarian cagar budaya. Setiap pihak-pihak terkait perlu duduk bersama, termasuk wakil dari masyarakat, apakah itu dari komunitas, apakah dari masyarakat paling terdekat dengan lokasi ini, atau misalnya orang-orang dari desa setempat dan juga kelompok-kelompok pemerhati yang lain, bersama-sama merumuskan bagaimana menjaga agar kekayaan budaya ini lestari dan bisa dimanfaatkan sampai pada jangka waktu yang panjang. Dan pikir itu lebih pas. Jadi harapan saya secara pribadi dan mewakili teman-teman di sini, kita lestarikan semua hal, lestari gunungnya, lestari peninggalan perbekalannya, dan juga lestari pengetahuan-pengetahuan yang terpendam di sana. Dan itu membawa kemanfaatan lebih lanjut kepada semua pihak. Penanggungan dapat dijadikan contoh sebagai wacana baru bagi masyarakat bahwa masih banyak situs-situs purbakala yang tersembunyi di Indonesia serta aset-aset lain yang masih belum tergali. Untuk itu, dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk dapat mengelola dan melestarikan situs-situs bersejarah serta kekayaan alam yang ada.